kalau Nabi Muhammad di atasnya itu, Kalau di atas atasnya Yesus. Idris seharusnya Muhammad Enggak, bisa enggak. menghidupkan orang mati dan dia bisa hidup sendiri dong. Enggak, kalau Nabi Muhammad itu bukan menghidupkan orang mati, tapi dia menghidupkan Mematikan orang hidup. tulang. Bukan Hah? menghidupkan Kirain ayam yang mematikan udah orang mati. hidup. Ayam yang udah mati bisa bicara dengan dia. Di mana dalilnya itu, Pak? Ayam mati bisa Ada, bicara, mau nanti saya ngapain? bacakan itu. Jangan bilang gitu, Pak. Iman saya bukan iman Anda. Iman saya jangan kau pakai-pakai kepada imanmu. Iman saya itu tanpa imanmu tetap ada. Ya iman saya juga bukan iman Anda juga. Saya tanya Anda, bisa nggak Anda beriman tanpa mengimani Nabi saya? Nggak bisa. Bisa Anda mengimani agama Anda dengan sempurna tanpa kitab saya? Nggak bisa. Itu Nabi. Al-Quran turun itu menyempurnakan, Kak. Menyempurnakan Al-Quran apa, Pak? turun menyempurnakan agama yang sudah dibelokkan oleh Paulus. Jadi kalian mengikuti Paulus ya, Kak ya, bukan mengikuti Nabi Isa, Kak ya? Kami Atau mengikuti Yesus. Yesus. Kami mengikuti Yesus, bukan mengikuti Isa yang diserupakan. Nggak ada, Kak. Kalian ngikuti Yesus tuh nggak ada itu. Silakan Pak Zainal. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Silakan. Mau tanya, Mbak? Silakan. Oke. Oke. Menurut Mbak, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, Oke. Apa alasannya? karena dia menyatakan kuasanya, Di mana? membangkitkan orang yang mati, mengubah air jadi anggur. Dia sendiri pun bangkit dari kematian, menyembuhkan orang yang sakit, ya, Apakah? menyembuhkan ada yang pendarahan. Oke. Lebih-lebih dari itu, dia membangkitkan siapa saja yang dia kehendaki. Oke. Apakah cuman dia yang bisa membangkitkan orang mati? Hanya dia yang punya kuasa itu dan dia memberikan kuasa itu kepada rasulnya juga. Apakah Nabi Idris nggak pernah ke surga? Kami tidak punya ketika Nabi masih Idris. di dunia? Kami tidak punya Nabi Idris. Itu Nabi Anda. Orang Yahudi tidak punya Nabi bernama Idris. Oke. Nabi yang kalau di Islam ada Nabi Idris, dia pernah ke surga beserta jasadnya ketika Idris masih itu hidup, dari bahkan sampai bangsa sekarang mana, dia Pak? masih di sana. Idris itu dari bangsa mana, Pak? Dia lahir di Palestina. Di Palestina. Di mana itu dalilnya? Ada di kitab, nanti saya bacakan. Silakan, di Quran surah berapa? Bahkan Nabi Soleh aja dia Soleh. bisa membangkitkan orang mati. Siapa lagi nih Nabi Soleh, Pak? Ada. Ini saya kasih tahu ya, Pak ya. Nanti saya baca. Nama orang di Palestina tidak pernah ada yang namanya Idris, Pak. Itu satu hal yang saya kasih tahu. Nama Soleh juga nggak pernah ada orang Yahudi sana bernama Soleh, Pak. Oke, nanti saya bacakan kitabnya. Iya, orang Yahudi sana, Bapak kalau ke Israel sana nggak ada namanya Soleh, nggak ada namanya Idris. Ya, orang Yahudi itu nggak seperti itu namanya. Dulu Contohnya gini, Pak. kalau orang Jepang itu nggak pernah namanya ada Joko. Itu nggak seperti itu tuh nggak make sense. Ya, kalau asli orang Jepang namanya itu bukan Mukidi, nggak ada. Sama seperti orang Yahudi sana nggak ada namanya Idris Soleh, itu nggak ada. Ya. Oke. Ini Bapak dapat karangan dari mana, Pak? Kan banyak itu di dalam kitab itu. Itu di kitab Anda. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal kata-kata itu. Nama itu pun tidak ada di dalam kitab kami. Gitu. Mungkin itu orang Arab kali ya, Pak ya. Oke. Iya. Gini. Nabi Idris itu bahkan lebih hebat dia.
dibandingkan Yesus. Kenapa Dia Muhammad ke surga. kenapa Muhammad tidak memiliki seperti yang Nabi Idris itu, Pak? Iya, makanya kalau Nabi Muhammad di atasnya itu. Kalau di atas atasnya Idris seharusnya Muhammad Enggak, bisa menghidupkan orang mati dan dia bisa hidup sendiri dong. Enggak. Kalau Nabi Muhammad itu bukan menghidupkan orang mati, tapi dia menghidupkan Mematikan orang hidup. tulang. Bukan Hah? menghidupkan Kirain ayam yang mematikan udah orang mati. hidup. Ayam yang udah mati bisa bicara dengan dia. Di mana dalilnya itu, Pak? Ayam mati bisa Ada bicara, mau nanti saya ngapain? bacakan itu. Dari Ayam tadi goreng nanti aja udah mulu. mati. Udah mati ayam goreng itu Ayam bisa goreng. berbicara sama dia. Iya. Oh, ngomong apa waktu itu ayam gorengnya itu, Pak? Enggak, nanti saya bacakan. Oh, iya. Oke. Oke. Kalau ayam goreng aja bisa dibangkitkan, bisa ngobrol sama dia, kenapa dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, Pak? Oke. Kalau masalah nggak ada yang bangkit sendiri, nggak ada. Oh, Bahkan nggak ada yang Yesus bangkit pun sendiri. nggak bangkit sendiri. Yesus bangkit Bahkan Yesus sendiri pun dan nggak- dibangkitkan. Itu Enggak. iman saya ada dalilnya. Enggak. Anda jangan bilang enggak. Saya juga bisa bilang. Muhammad Coba ngobrol sama ayam goreng aja itu enggak. Bisa aja saya bilang gitu enggak. Karena Anda tidak punya dalil. Kalau saya punya dalil. Coba dalil mana? Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Itu kata Yesus. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengambilnya tanpa izinku. Itu kata Yesus. Itu dalam apa? Dalam kitab. Nih, saya tunjukkan. Coba. main dari simulator, gue mainnya udah tahu caranya dan gak akan gerasa gerusuk lagi. Stay view, abis itu kan lihat Mario ya. Soalnya gak pertama dan gak kebanyakan dari tunggu the next episode of The Podcast Hard Mode Solo Tamat. Sampai jumpa di jam berikutnya. Oke, di dalam Yohanes 10 ayat 17. Ya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya sendiri. Yesus itu berkuasa mati dan hidup atas keinginannya. Tapi dalam versi yang lain itu kan menyatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dalam hal Didiksi. versi penghakiman. Itu konteksnya dia menghakimi. Ini kan konteksnya hidup. Anda jangan diputar-putar Kalau dong. masalah penghakiman itu seharusnya lebih besar masalah penghakiman. Oh iya, Masalah Yesus menghakimi. Anda bayangkan siapa yang menghakimi manusia di dunia ini waktu kiamat? Berarti Yesus lebih besar, lebih kuasa toh. Karena dia berkuasa menghakimi. Bahkan dia mengatakan begini, Pak, di Yohanes 5 ayat 20 dan 21. Aku berkuasa menghidupkan siapa yang aku kehendaki. Itu kata Yesus. Sebab sama seperti Bapa menghidupkan orang mati, demikian Anak menghidupkan siapa yang Dia kehendaki. Itu kata Yesus. Gimana? Sekarang saya tanya, Pak. Manfaatnya ngobrol sama ayam goreng itu apa, Pak? Enggak, kan ketika ayam itu ada racunnya, ketika ayam orang Yahudi mau meracun dia, terusan ayam itu berbicara kalau dirinya itu ada racunnya gitu. Oh, ayamnya yang ngomong? Ngomong sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Ayam itu berbicara sendiri atau karena mujizatnya Nabi? Tadi kata Anda Nabi Muhammad yang menghidupkan ayam goreng. Ternyata ayam gorengnya yang ngomong sendiri. Ya, Yesus juga demikian. Nah, ini gimana ceritanya? Ayam yang udah mati digoreng. Kejadiannya Yesus menghidupkan orang mati juga demikian. Apa tuh? Ya karena mujizat. Loh, karena dia sendiri. Nah, ini di mana ceritanya Ya, karena Muhammad mujizat. itu ngidupin ayam goreng? Sama halnya sama Yesusmu itu, dia menghidupkan orang mati karena juga mukjizat. Ya, mujizat dari dirinya sendiri kan? Bukanlah dari Kata siapa Bapa yang bukan? mengutus dia. Dari Bapa yang mengutus dia.
Oke. Kalau Muhammad dapat mujizat dari siapa? Ya dari Allah. Berarti tingkatannya Yesus dan Muhammad itu sama. Kalau gitu kenapa dia tidak bisa bangkit sendiri setelah mati? Emang Yesus bangkit sendiri? Iya Dia dong, dalam dia Al-Quran dia nggak bangkit sendiri, bahkan dia Ini itu kan diangkat tadi ke ayatnya langit. ini apa? Dia mengambil Enggak. nyawanya dan memberikannya sendiri. Loh, Enggak, dia kok baru diangkat ke bacain langit. ayatnya. Dalam versi Islam dia diangkat. Belum sempat dibunuh tapi diangkat dulu. Siapa saksinya? Ini ayatnya gini. Tunggu, Wa ma tunggu, Pak. Saya tahu itu. qataluhu wa ma Sekarang saya salabuhu tanya. walakin syubbihalakum. Ya, itu berita di abad keberapa itu? Enggak, itu di Al-Quran itu. Iya, di Al-Quran Wa ma abad berapa qataluhu itu? wa ma salabuhu walakin syubbihalakum. Iya, Pak. Nabi Isa kan itu atau gini. Yesus. Itu kan cerita di abad ke-7. Yesus aja hidup di abad 1. Bisa aja cerita itu karangan. Ya toh? Gimana ceritanya orang abad 7 mengerti yang terjadi di abad 1? Bener nggak? Saya lebih percaya yang diberitakan Yesus. Karena yang memberitakannya itu orang-orang di abad 1, bukan di abad 7. Orang di abad 7 aja nggak ada yang hidup di zamannya Yesus. Gimana ceritanya? Bisa. Coba. Saya mah Pak, kalau saya pakai otak ya Pak, saya lebih percaya data di abad 1 Pak, daripada data di abad 7. Kenapa? Gak ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya ya gimana mau percaya? Sekarang gini, ketika ada pemerintahan Orde Lama itu bisa digantikan dengan Orde Baru. Itu ibaratnya gitu. Jadi yang lama itu bisa nggak kepake lagi, yang kepake itu hukum yang baru gitu loh. Hukum apa sih? Hukum apa? Ibaratnya ini kan ibarat. Nyambung. Ibaratnya kan kayak gitu. Jadi Orde Lama itu nggak bisa kepake di Orde Baru. Ibaratnya Al-Quran itu mengkuliti dari kitab-kitab yang sebelumnya. Oke, bedanya 7 abad. Berarti abad sekarang ini udah nggak laku lagi dong Quran. Udah 1400 tahun. Bukan gitu. Anda, sekarang Anda hidup di zamannya Nabi nggak? Kalau begitu, di zamannya Nabi kitabnya udah nggak kepake. Bikin lagi dong yang baru. Orde Lama. Orde Lama di abad 7 jangan dipakai. Di abad sekarang. Setuju nggak? Loh, itu abad 1, abad 7 udah nggak kepake. Ini abad 7, berarti udah berapa abad? 14 abad udah nggak kepake toh. Mana dong yang baru? Kalau mau main orde-ordean, ya nggak? Logikanya gitu. Turunin lagi dong Nabi baru per 7 abad sekali. Kalau memang udah nggak kepake, jangan bilang gitu Pak. Iman saya bukan iman Anda. Iman saya jangan kau pakai-pakai kepada imanmu. Iman saya itu tanpa imanmu tetap ada. Ya iman saya juga bukan iman Anda juga. Saya tanya Anda, bisa nggak Anda beriman tanpa mengimani Nabi saya? Nggak bisa. Bisa Anda mengimani agama Anda dengan sempurna tanpa kitab saya? Nggak bisa. Mohon maaf ya Pak ya, iman Anda nebeng. Oke? Jangan nebeng iman sama saya. Kan udah nggak kepake. Kalau kitab saya sudah tidak kepake, jangan dibahas kitab saya. Bahas aja kitabmu. Atau kau bikin kitab baru, kitab ayam goreng. Ayamku. Halo. Silakan Pak. Halo. Halo, Kanfi. Halo, Ya. apa kabar Kak? Baik. Baik Pak, silakan. Temanya apa nih Kak? Temanya apa aja? Silakan bertanya aja tentang iman Kristen. Kalau saya bisa jawab, saya jawab.
Jelaskan itu Kak tentang perbedaan antara Nabi Isa dengan Yesus. Isa bukan Yesus. Isa tidak disalib. Isa itu, Yesus itu hidup di abad 1 dan benar-benar disalib dengan saksinya. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itu Pak. Ada lagi Pak? Itu sangat lelah. Silakan Itu Pak. menurut asumsi atau menurut data Kak? Menurut data, menurut kalender, menurut seluruh dunia seperti itu, kecuali data abad 7. Ya, umat Kristen itu pengikut Yesus atau penyembah Yesus Kak? Pengikut sudah pasti menyembah. Apa yang diikuti Kak? Semua ajarannya, bukan tata Coba cara ajaran. pakai bajunya, Tunjukkan. bukan tata Iya. cara, bukan tata cara makannya, bukan tata cara ceboknya. Jadi yang diikuti itu ajarannya. Ya ajarannya apa coba? Satu saja Kak, contohnya Kak, ajarannya Kak. Matius 28 ayat 19, baptis. Kan ajaran Yesus kan, Nabi Isa kan banyak Kak, Anda ajarannya. satu aja. Ini saya kasih tahu yang paling fundamental ajaran Yesus itu baptis. Isa ngajarin apa? Saya nggak tahu Isa ngajarin apa. Coba. Anda Islam? Saya tanya, Isa ngajarin apa sih? Oh Islam banyak Kak ngajarin. Isa itu ngajarin apa? Nabi Isa ngajarin menyembah Tuhan hanya satu-satunya yang berhak disembah. Datang-datang jauh cuman ngomong itu toh. Seluruh nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sama pencipta hanya untuk mentauhidkan, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sama Jadi sebagaimana sunat Nabi itu- bisa Jadi sunat itu ajaran dari mana, Pak? sunat. Ajaran dari siapa sih? Sunat sejak Nabi Ibrahim sudah diperintahkan oleh Yang Maha Dalilnya Kuasa. Ibrahim disunat di Quran. Mungkin di dalam Quran tidak spesifik, tapi kita mengikuti apa yang disampaikan, diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita, Nabi Muhammad. Kata Anda yang mengajarkan Ibrahim. Di mana Ibrahim mengajarkan sunat? Ya, kami umat Islam adalah umat yang percaya, meyakini bahwa para nabi dari sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad itu satu ajarannya, yaitu mentauhidkan Allah. Dan para nabi diutus itu dengan syariatnya masing-masing. Ibrahim. Dan kami menyempurnakan. Adam itu nabi. Al-Quran turun itu menyempurnakan Kak. Menyempurnakan Al-Quran apa, Pak? turun menyempurnakan agama yang sudah dibelokkan oleh Paulus. Oke. Memangnya agamanya Paulus itu agamanya Allah? Paulus itu Agamanya hanya Paulus itu Allah agama Anda, Pak. Bentar, agama Pak. pagan Kak. Pak. Oke. Nah. Paulus itu kan tidak pernah menyembah Allah, bahkan Allahmu nggak kenal Paulus. Bahkan Allah juga tidak pernah mengutus yang namanya Rasul bernama Paulus, betul nggak? Iya benar, tidak ada di kami itu istilah Paulus itu tidak ada. Kenapa Allah tidak juga membenarkan itu ajarannya Buddha, Hindu? Kenapa ajaran kami? Kalau Allahmu itu mau membenarkan atau mau meluruskan ajaran yang belok, ya sekalian dong semua agama dong diajarin. Ngapain orang Kristen? Paulus membelokkan ajaran yang diajarkan Nabi Isa Kak. Ajaran Nabi Isa, Paulus nggak mengenal Isa, Bang. Itu Yesus, itu Isa juga. Isamu kan nggak disalib, disuruh Pak. Tidak. Yesus itu Isa. Mana buktinya Yesus adalah Isa? Coba saya tanya, Yesus itu bahasa apa Kak? Yesus itu bahasa Indonesia. Bahasa apa? Indonesia. Nah,
Nabi yang kalian tuhankan itu atau istilahnya Yesus itu orang mana? Orang Yahudi, keturunan Daud. Ada nama Yahudi namanya Yesus, Kak? Ada. Ada. Bukankah itu nama-nama Yunani, Romawi, Kak? Orang Yahudi kan dijajah sama orang Romawi, Pak. Jadi kalian mengikuti Paulus ya, Kak ya? Bukan mengikuti Nabi Isa, Kak ya? Kami Atau mengikuti Yesus? Yesus. Kami mengikuti Yesus, bukan mengikuti Isa yang diserupakan. Nggak ada, Kak. Kalian ngikuti Yesus tuh nggak ada itu. Yesus disunat. Yesus tidak makan babi. Oke, sekarang Ya. saya tanya, Pak. Yesus tidak mengajarkan pergi ke gereja. Bapak merokok nggak, Pak? Kenapa? Bapak merokok. Merokok? Emangnya Nabi Muhammad merokok, Pak? Berarti Anda nggak ngikutin Muhammad dong? Tidak. Bapak istrinya udah 13 belum? Di ajaran kami ada yang namanya hukum-hukum, Kak. Sekarang saya tanya, Anda makan nasi goreng nggak? Nabi Anda nggak makan nasi goreng? Kenapa Anda makan nasi goreng? Muhammad disunat dalam perut, kenapa Anda disunat pas dikeluarin dari perut? Lalu, ya, jangan maksa di sini, Pak. Agama kok nikmati aja. Jangan kok sambung-sambungan agama kami. Kok nistakan pula Rasul Paulus. Nih, halo Kevin. Halo Kak. Halo Kak, Shalom. Halo Bang. Mau tanya, kan saya Kristen tapi belum paham beberapa ayat di Alkitab. Ini tentang sunat, Kak. Sunat di Perjanjian Lama kan ada sama sunat Perjanjian Baru, itu beda nggak sih, Kak? Perjanjian Lama itu penggenapan di Perjanjian Baru. Kamu buka. Kamu buka Galatia. Galatia. Sorry Bang, Kolose Bang. Oh, Kolose, ya. Oh ya. Kolose 2 ayat 11 coba baca. Kolose 2 ayat 11 Dan 12. dan 11 dan 12 ya, Kak. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Siap. Jadi kalau di Perjanjian Lama kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 10, sunat yang dilakukan manusia itu adalah penanggalan kulit khitan, kulit katannya itu hanya seperti itu, tanda kamu sebagai pemilik janjinya Allah. Karena sunat adalah tanda janji. Kita juga telah disunat melalui baptisan. Berarti sunatan kita itu lebih substantif. Ya, kenapa? Karena yang ditanggalkan itu bukan hanya sedikit saja, tetapi seluruh manusia lama kita itu ditanggalkan dan kita ditandai sebagai milik Allah. Kalau dulu menandainya itu hanya di dalam penis, di mana di kulitnya penis. Sekarang kita itu ditandai di seluruh tubuh kita melalui baptisan sehingga kita menerima dari jaminan atau materai itu. Coba buka Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus. Ya. Efesus 1 Ayat 13 dan 14. ayat 13 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita itu sudah dikasih jaminan. Dulu itu baru ditandain, sekarang kita ditandai secara utuh dan dijamin. Jadi orang Kristen sebenarnya itu sudah disunat lebih tinggi daripada sunatan yang di zaman Perjanjian Lama. Kenapa dulu disunatnya di penis? Karena keturunan dari situ. Kita semua menjadi keturunan Allah melalui air baptisan. Coba baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, yang tadinya kita itu cuman anak-anak manusia, sekarang karena kita sudah disunat dalam baptisan Kristus, kita jadi keturunannya Allah kan? Makanya disebut anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Coba buka Galatia 3 ayat 29. Galatia. Dari 28 sampai 29. Galatia 3 ayat 28 ya. Ya, 28 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu sama adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oh ya, paham. Ya, jadi dulu kan yang ditandai itu adalah keturunan Abraham. Melalui baptisan kita jadi keturunan Abraham melalui Yesus. Caranya gimana? Baptis. Makanya tadi di Kolose itu, dalam Dia kamu juga telah disunat. Tetapi bukan dalam seperti perjanjian lama, tetapi dengan cara seperti ini. Maka kita adalah keturunan Abraham. Karena Yesus adalah keturunan Abraham yang dijanjikan Allah berapa ribu tahun yang lalu di dalam Kejadian 17 ayat 17. Iya. Paham? Paham, Kak. Ya, ditanya. Masih ada lagi, Kak, ini soal istrinya Kain. Itu apa saudaranya atau bagaimana ya? Karena di Kejadian enggak ada Buka yang Kejadian menjelaskan 5. tentang istrinya. Mari kita buka Kejadian 5. Kejadian 5. Silakan dibaca dari ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi istrinya Kain itu dari mana? Dari anak Adam yang perempuan itu. Dari situ. Oh, aku enggak. Oh, Karena Adam itu umurnya, bayangkan ya, umurnya sampai 930 ya. Iya. Berapa anak yang dihasilkan dari anaknya saja sudah ada anak yang lain. Gitu. Nah, keturunan Set dan keturunan Kain kan Habil mati. Keturunan Set dan keturunan Kain itu juga saling menikah. Di zaman itulah, di saat itulah ada yang namanya raksasa. Kita bisa baca di dalam Kejadian 6 ayat 4. oh, ya, oh, puji Tuhan lah, paham. Iya. Makasih banyak, Kak, sudah Ya. dibantu jawab. Soalnya pusing selama ini cari jawaban, nggak tahu mau tanya kemana. Soalnya nggak dekat juga sama gembala. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Udah nggak ada, Kak. Cuman itu yang jadi pertanyaan selama ini. Ya, Tuhan memberkati. Amin, memberkati Kak. Amin. Silakan, Saran. Oke, contohnya kita berkawin dengan wanita daripada gereja lain. Jadi kita satu keluarga itu dalam satu gereja yang sama. Jadi memang ikut satu gereja saja. Perlukah yang dari gereja lama itu untuk dibaptis semula? Itu yang soalan saya. Jadi begini, kalau kita memang adalah satu tubuh Kristus, harusnya baptisan dari gereja manapun itu berlaku di gereja lain. Kalau caranya benar. Kan seperti itu. Tetapi ada gereja yang tidak menyetujui hal itu dan mereka memaksakan untuk dibaptis lagi. Artinya mereka tidak mengakui baptisan gereja lain, begitu toh? Contoh, dari Katolik kalau menikah dengan Protestan dibaptis lagi gitu. Berarti ada salah satu gereja yang tidak mengakui baptisan ini. Oke. Itu. Jadi banyak sekarang kebijakan gereja itu untuk melegalkan kita masuk ke dalam gereja itu dengan cara baptisan. Jadi mereka menggunakan tata cara baptisan itu
untuk prosedur masuk dalam jemaat gerejanya. Nah, ini tidak dibenarkan sebenarnya. Karena di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya satu baptisan. Artinya bukan baptis satu kali, satu baptisan seperti yang diajarkan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Jadi gimana Kak kalau gereja yang nyuruh lagi baptis? Ya itu adalah prosedural dalam organisasi gereja itu, tetapi bukan yang dimaksudkan di dalam seperti Alkitab ini. Oke, paham. Jadi jika kita tak ada baptis lagi, jadi tak ada masalah lah Kak kalau macam ni. Yang penting gereja yang melegalkan lah, kan banyak sekarang gereja orang nggak menyetujui baptisan gereja yang lain, padahal kita ini adalah satu tubuh Kristus toh. Nah, ini bukan dari gereja tapi ini dari keluarga Kak yang mencadangkan untuk dibaptis semula lah. Kalau sudah dibaptis sebenarnya nggak perlu dibaptis ulang. Yang penting baptisannya sudah benar. Itu nggak perlu dibaptis lagi, di gereja manapun harusnya diterima. Oke, seterusnya tentang perjamuan suci. Sebab ada gereja yang buat perjamuan suci, mereka akan bagi pesanan kepada orang yang sudah baptis. Hanya orang yang sudah baptis yang dapat mengadakan perjamuan suci. Jadi adakah kita punya saudara daripada gereja lain yang mengikuti kita berdoa di gereja kita, boleh mengadakan perjamuan suci yang sama? Yang penting gerejanya itu mau memberi. Kan sekarang gini, Bang, misalnya Protestan terus melakukan komuni atau perjamuan kudus itu di Katolik, orang Katolik nggak akan ngasih. Kenapa? Karena tidak satu baptisan. Nah itu lagi, jadi dari baptisan itu berhubungan erat dengan ekaristi. Nah kalau di Protestan kan boleh-boleh aja siapa aja ya kan. Dari gereja manapun sesama Protestan kalau mau mengadakan perjamuan suci ya mereka akan memberi. Tapi kalau Katolik, misalnya Katolik itu tidak akan mau memberikannya. Kenapa? Karena tidak secawan, tidak satu baptisan. Oke. Untung bukan Lord Rangga ya kan yang naik ini. Lord Hayabusa, Lord Hayabusa. Aku Shalom, gemes. Kang. Ya, shalom. Aku gemes, James. Saya mau membahas soal penyalipan itu tadi. Itu banyak saya dengar dari umat muslim itu ada yang mengatakan yang disalib itu Isa, ada juga yang menganggap itu iblis, ada juga menganggap itu Yudas. Terkadang Islam ini agak bimbang ya, kalau kita kan Ya udah, anggap aja itu Kristen lelucon, memang- Bang. iya, makanya kita kan yakin kalau yang disalib itu Yesus, kalau mereka tidak, ada Yudas, ada iblis, ada Isa, kan nggak jelas. Biarin aja, Bang. Anggap itu angin lalu, Bang. Iya Kak, cuman itu saja saya jawab Kak. Ya, Tuhan memberkati, Lord. Minta salam. Halo. Abang di mana HP nih, Bang? Aduh. Gila sih. Saya keras. Masih kaget oh dia terus. Kamu tahu betapa Ya itu namanya kan kalian tadi udah dengar kan, saya bingung. Nah, berarti mereka bingung, makanya kadang namanya berubah-berubah. Audi Mamahit, halo. Shalom, selamat siang. Selamat siang Pak. Cuma pendengar aja. Soalnya lucu-lucu sekali nih kalau muslim masuk kayak badut-badut. Suka mereka punya iman sendiri. Oke, Cuman itu aja. siap. Tuhan memberkati Pak Audi. Sama-sama. Shalom. Shalom. Kalau umatnya bingung, nabinya bingung, semua bingung dong. Oke semuanya, nanti ya yang belum sempet naik nanti naik lagi ya. Kasih saya waktu 1 jam untuk makan dan ngobrol sama ayam goreng. Terima kasih semuanya ya. Salam, Tuhan memberkati.